Blibli.com. Pintar. Iya dong. Tapi pergerakannya Van udah mulai invasi ke area bawah nih. Dia muter ya. Dia muter. Dia super Ken-nya bisa dibilang memilih untuk coba dapetin bottom lane dulu sih momennya. Iya, lebih mengamankan untuk ke area orange buff-nya. Tapi Orshaki udah memberikan informasi di mana Van tadi udah sempat mengambil satu buah jungle dari tim Bigetron Alpha. Dan dengan perbedaan bisa dibilang mungkin level dari Sorizo dan juga Fluffy ini terlihat. Fluffy akan sedikit terlambat untuk dapetin level 4-nya. Namun gak masalah karena dari XP lane-nya masih bisa ditinggal. Dan Saken, Moreno sama dari Vestager sama-sama dikasih level 4 terlebih dahulu sebelum mereka team fight di arah Turtle. Tapi nampaknya Van sudah berada standby on position dengan bermain dengan pacarnya Retribution. Di tangan oleh Super Ken. Van terperangkap, tidak bisa diselamatkan. First blood di tangan seorang Ki. Di depan sana ada The World Manipulation yang dipegang oleh tim Aura Fire. Fluffy dapetin Super Ken. Super Ken tertinggal bersama dengan Godiva. 3 player yang ada di line up dan tenggelam di sungai kali ini. Iya. Tapi tetap posisi dari Gold berada di tangan Bigetron Alpha. Walaupun Aura sebenarnya udah lumayan pertukarannya oke loh. Kenapa? Dia dapetin Super Ken-nya Mamuchan. Iya. Tapi Moreno standby on position. Tidak ada kesempatan untuk seorang Kabuki dan dikasih ke Saken. Dikasih poin kill-nya. Iya, dan bahkan dari Moreno-nya hanya mendapatkan assist karena dia tahu kalau Saken bisa dapetin 1 poin kill di awal tentunya akan menambah dari segi net worth-nya ya. Dan kita ngeliat platingan gold yang juga sempat diambil oleh Saken, tapi Retribution masih cukup on point dari Super Ken. Lagi-lagi power of Retribution ternyata dari sang robot ini mengerikan dan mungkin harus sudah diperhatikan karena Van adalah salah satu player yang punya Retribution yang sangat tinggi juga. Dan itu terlihat di data loh tadi, ya kan? Iya. Cuma sekarang mungkin kurang maksimal. Kurang bisa mendapatkan momentum untuk dari posisi Van. Kita tahu lah slotnya agak cukup sulit. Bisa bertahan di dalam sana. Defense Judgment telah dikeluarkan. Masih ada Godiva! Double stun yang sangat mahal. Tapi Super Ken meng-cancel itu semua. Membuat Godiva terperangkap. Dan bahkan Godiva harus menjelajahi satu hutan untuk bisa pulang ke base-nya. Godiva cuma bisa melakukan buying time semaksimal yang mungkin yang bisa dia lakukan. Karena tidak bisa lagi selamat dari hantaman para robot. Iya, dan mau gak mau dari Godiva harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Bigetron karena dia mau ke area bawah pun sudah ditahan sama seorang Sorizo. Sementara kita melihat di area atasnya cukup free dari Sakennya sendiri. Dengan keberadaan dari Kabuki yang sudah tepat sekali dan rotasi masih cukup terlihat agresif dari Bigetron. Sayang banget, stunnya berhasil menangkap seorang Vestager. Burung Fear yang mematok Vestager berhenti di depan sana. Lalu suara Godiva yang terdeteksi tapi Retribution from Van berhasil menggagalkan perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Mundur ke arah belakang, Godiva memberikan dirinya, udah the best thing yang bisa dia lakukan tapi Fluffy terperangkap Devin Judgment mencoba di all in begitu saja. Press forward belum keluar, damage terus lagi dan bahkan Super Ken. Sayang sekali gagal tertinggal. Fluffy terperangkap di depan sana. Pasukan Aura Fire, untungnya mereka tidak kehilangan seorang Fluffy. Masih bisa mundur ke arah belakang, masih ada Real World Manipulation yang hanya bisa mempertahankan sedikit dan memaksa Sorizo mengeluarkan blinkernya. Meskipun begitu emblemnya silakan Momochian. Iya, dengan Fredrin di tangan Fluffy membawa ke arah Conclusive Blast tentunya memberikan sedikit damage ke arah seorang Fluffy di sini dan memaksimalkan adanya cooldown yang akan lebih sedikit memperpendek dari skill yang akan dimiliki oleh seorang Fredrin. Sementara Kabuki, Oke, Sorizo menjadi korban selanjutnya Kabuki. Lihat disuntik satu-satu, ditancepin peniti, membuat seorang Sorizo nggak bisa berdaya lagi. 1 poin kill sangat mahal melihat Kabuki yang dari tadi terseok-seok untuk mendapatkan level yang ke-7 dengan gold yang tidak terlalu jauh kalau menurut aku. Karena masih bisa diincar dengan adanya 2000 gold difference. Langsung coba ditahan. Ada 1 buah Hurricane Dance yang mudah menjadi heavy spin sekarang namanya. Dan membuat 1 Moreno salah pergerakan. Itu pergerakan yang cukup sayang sekali karena Moreno harusnya bisa selamat. Telah diselamatkan oleh seorang Super Ken. Tapi dia malah memilih ke kanan, bertahan di dalam turret. Tapi bertahan di dalam turret itu bukan opsi nampaknya. iya karena mungkin dia ngeliat ya backup dari Bigetron Alpha itu sudah mulai datang. Namun ternyata
memilih untuk mundur dari pemain-pemain Big Eternal Alpha, tidak mau terlalu overcommit di area bawah, dan dari talent prediction masih dengan 2 suara dari Oji dan juga dari seorang Eterna untuk Aura Fire. Alright, langsung menuju di arah bottom lane. Saken mencoba untuk mendorong, tapi Van nampaknya akan coba merebut turtle dari tangan Superken. Siapakah yang lebih unggul dari perebutan objektif kali ini? 2 versus 3, telah terlihat posisinya. Moreno is coming up. Godiva berada di rumput yang tidak diberitahukan oleh para pasukan dari Big Eternal Alpha. Godiva terdeteksi posisinya. Belum ada real world manipulation. Ada Sphere of Mystery, tapi Retribution! Diamankan Superken! Membalikkan kembali posisi yang sudah dipegang oleh tim Aura Fire. Pada Aura Fire yang berhasil mendapatkan setup terlebih dahulu. Tapi Ki masih menahan di Event Judgment. Kabuki. Berhasil memecahkan satu batu terlebih dahulu sebelum tim fight selanjutnya. Objektif. Bahkan Godiva, flickernya digunakan. For what, Momotion? Mungkin lebih bermain aman aja kali, mau nggak ngambil resiko juga. Dan kali ini Kabuki udah mulai berasa sih dari damage-nya. Karena terlihat ya tadi udah mulai ngepok juga ke arah Superken harus sampai recall. Meskipun akhirnya berhasil untuk mendapatkan turret objektif di area mid untuk Big Eternal Alpha. Kalau kita lihat Godiva nggak bisa menempel Kabuki, ini mungkin saatnya Vesager bisa bertempelan dengan Kabuki. Berjalan bersama dan itemnya silakan Momo Gomez. Tapi sebelum itu Momo Gomez retribution lagi di tangan Superken Momo Gomez. Gila. Dan meskipun Van sempat mendapatkan satu retribution, tapi ternyata lumayan sakit dari Kabuki karena Demon Hunter Sword di tangan seorang Kabuki. Ini tentunya siapapun tanker di area depan bakalan rontok terkena damage dari Demon Hunter Sword, dan kita tahu basic attack yang akan ditambahkan dengan adanya item dari Corrosive Strike di tangan seorang Kabuki. Sementara kalau kita ngelihat dari posisi Saken, Corrosive Strike juga untuk mendapatkan basic damage, dan namun lebih mengamankan ke arah basic attack attack speed terlebih dahulu dari Golden Staff yang sudah dipegang oleh seorang Saken. Gila, Saken dari tadi free banget 2 game loh. Iya makanya. 2 game nih Saken ini kayak bermain sendiri dia nih. Bener-bener dia nggak dikasih pengawalan, dia tidak dijaga lah begitulah. Tapi seperti itu, Godiva tidak memiliki flicker lagi. Coba dapetin Saken, berhasil dihindari. Godiva seorang diri tak berdaya kali ini. Dan bahkan Saken tidak dibekap. Itu pengobatan ya. Dibekap maksudnya begitu. Dan Floppy sudah melihat pergerakan dari Ki, tapi Lonnie, ini retribution akan menjadi kunci dari kedua jungler sih, Ji. Aku melihat aura ini sangat berbanding terbalik dengan aura yang berada di MPL Season 10. Aku nggak tahu kenapa. Ini aku sampai speechless melihat bagaimana aura sedang berada di posisi yang kurang cukup baik. Tapi kita lihat mereka sudah semaksimal mungkin. Dan bahkan dari Sorizo memaksa ke arah Sor Kabuki. All in menuju ke Sor Kabuki. Masih coba untuk bertahan, tapi Moreno memaksakan Kabuki untuk ditumbangkan. Shutdown juga pun didapatkan oleh seorang Vesager. Pertarungan dipegang oleh seorang Aura Fire. Tapi ada Superken melakukan cepitan terhadap Godiva. Godiva ter-take down. Tidak ada Godiva, tidak ada garis depan. Superken masih memegang retribution bersama dengan seorang Van, tapi teriset begitu saja. Dipancing mundur dan dipancing kembali untuk maju ke arah Lord yang terhormat. Ini benar-benar dia menggunakan meta PHP. Kita lihat siapakah yang akan terkena harapan yang kosong. Tapi nampaknya Van sedikit berbahaya kalau dia tahu Ki-nya masih punya Devon Johnson. Momocan dekat digunakan. Ada Vesager yang bakal dikejar oleh Sorizo. Di sisi sebaliknya Ki mempertahankan posisi Superken agar Van tidak bisa melakukan Devon Judgment. Kabuki is back. Saken is back, Momocan. Ya, dari kedua god laner sudah bersiap tentunya untuk team fight yang mungkin bisa terjadi di area Lord kali ini. Namun terlihat ya dari Superken yang kembali dipok begitu banyak dari Aura Fire. Dan ternyata Godiva yang di all in. Godiva mereka nggak pilih. Mereka nggak pandang bulu. Mau tanker, EXP lane, apapun akan diterjang oleh seorang Ki. Di garis depan Fluffy mencoba untuk menangkap seorang Ki. Langsung ada satu point kill. Reward manipulation atau takedown. Tidak ada Vesager. Tidak ada high ground defensive. Kemungkinan tidak ada yang bisa menggawangi permainan tim fight dari Aura Fire. Dan harus direlakan. The Lord kali ini di tangan pasukan Big Eternal Alpha. Ya, Lord slain by Big Eternal Alpha, by Samsung Galaxy A Visit Core, dan bahkan kita ngeliat dari seorang Sorizo yang selalu nempelan ke arah Vesager. Jadi Vesager benar-benar nggak nyaman banget untuk ngebuka reward manipulation.
coverannya agak sedikit sulit dari Aura Fire. Karena mau ngomong Godiva dia harus ngebuka map, dia harus ngebuka bushnya. Karena lagi-lagi Divine Judgment dari seorang Sini yang sama apa, San? selalu bisa untuk menculik satu pemain dari Aura Fire dan gak bisa di cancel itu justru menjadi kunci pemenang dari tim fightnya untuk Bigetron Alpha. Dan terlihat di sisi belakangnya itu dipotong terus sama seorang Sorizo. Nggak boleh lewat. Jadi dia nggak perlu harus sampai numbangin sih Vesagernya. Betul, Momocan. Tuh kaki bagus. Dan lihat limitnya juga bakal dipasang Momocan. Cuma perlu usir aja nih dari Sorizo. Dan tumbangnya Vesager itu karena Sakennya ngebantu Oh, tadi. nonton MPL Damage-nya sama terlalu tinggi Hadija. ya, nggak bisa diberhentiin lagi. Iya, padahal posisinya udah kena shutdown kan tadi Saken. Iya, ya dapetin Vesager juga. Iya. Oke, dan buat kalian semua jangan lupa untuk dapetin kuota hingga 3 gigabit bonus dari dunia games seperti pembelian voucher dan item Mobile Legends pakai Telkomsel. Dari arah bottom lane, ada Sorizo langsung dive in ke depan sana. Fan masih mencoba untuk mempertahankan, tapi Hadija lihat pilih yang langsung mana, Summer biru atau King. merah? Berhasil Hadija menjepit. mau biru atau merah? Oh, Vesager merah. masih kurang mampu, tapi cepat terperangkap di dalam satu buah tombak. Sorizo Hadija milih yang merah yang menang katanya. dan Sorizo Yo. tertinggal. Hadija yang menang yang merah. Mau cara aku mau nanya, satu base turret ditukar Sorizo, is it worth it? Menurut aku masih worth it karena Superman akan Yang berjalan merah itu sekarang ke naga, area sayang. bawahnya. Dan tadi sebenarnya agak Naga terlalu merah. overcommit juga dari pemain Bigetron Alpha karena posisinya turret base itu belum tumbang sama sekali. Dan Ki untungnya masih punya flicker. Jadi ketika reward manipulation dibuka sama Vesager, Ki-nya nggak sempat terjebak di dalam reward manipulation. Itu akan jadi lebih mahal kalau misalnya Bigetron Alpha mereka Biru atau merah, kehilangan sayang? Ki dan juga Merah, Sorizo. kita. Jadi nggak cuan. Ya, jadi nggak cuan ya. Sementara dari item in game by dunia games nih Ki, Yes. kita ngeliat Saken lagi-lagi free banget untuk di game yang kedua dengan posisi yang kita tahu dari Melissa-nya Kabuki ini bisa ngepuk dari arah yang cukup jauh ya dengan modelsnya. Bisa ngejar juga ya dari bawah ya. Iya, karena tadi sempat juga dipuk dari Ki, dari Super Cat, sehingga ngebuat pemain dari Bigetron Alpha itu nggak bisa nyelamatin Sorizo yang udah terlalu overcommit masuk sampai ke area turret base-nya. Dan Saken untungnya masih dapetin positioning yang begitu bagus, jadi tentunya Aura Fire mereka nggak bisa sembarangan menculik ke arah Saken, kecuali di sini Fluffy dia pakai flicker untuk masuk, pressure ward bisa dapat ke arah Saken. Tapi kita tahu Godiva pun masih punya kesempatan untuk dapetin momentum. Oh, ada kamera Hadija. Dengan ada satu body adjustment dari Ki. Oke, berarti balik lagi. Kalau misalnya nggak pandang bulu untuk tumbangin Iya. siapapun, berarti tadi Aura Fire kemungkinan chance ke backline susah ya. Karena sebenarnya kesempatannya dari Aura Fire untuk balikin keadaan belum tentu di Kabuki. Bisa aja dari Godiva yang dapetin Tyrant Reset sama Tyrant Rage-nya. Jadi bisa dibilang Kabuki jangan sampai terdeteksi gimana caranya dia harus spring di jarak belakang. Tapi lihat, lawangan dia adjustment udah dikeluarkan begitu saja. Lihat Hadija, lihat Hadija. Lihat Hadija, komentator kita. Gagal didapatkan tapi Kabuki membalikkan keadaan dengan double kill. Mana TV-nya sayang? Berhasil memukul mundur para pasukan dari Bigetron Alpha. Kabuki damage terlalu sangat tidak bisa dibentuk kembali. Dan bahkan Sorizo nggak bisa sama sekali menekan Kabuki. Di sisi sebaliknya, Fan bebas banget kali ini mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang dia miliki. Dan Flavis coming mencoba untuk melakukan satu buah coverisasi terhadap seorang Fan dan Kabuki. Mendapatkan space untuk Lord kali ini Momocan. Iya sih. Gak apa-apa. Sayang sekali. Oke, setidaknya Aura Fire mereka masih bisa untuk mendapatkan launcher by Samsung Galaxy A34 dan juga A54. Tapi lihat, dengan kematian Vesager karena Lot membuat para pasukan dari Aura Fire lihat rosternya pada kendala semua. Maksudnya itu bisa jadi ini loh, mental boosting gak sih? Iya. Kejadian-kejadian lucu yang mungkin Jangan pegangnya gitu. Keluar Reset lagi ya. reset. Maklum mana kecil. Kok diam Ayolah. Ya ampun macet. Lagi. Dan bahkan sekarang udah kekejar dengan hanya satu buat triple kill yang didapatkan sama seorang Kabuki. Tapi Fluffy, dia boleh takedown, dia badan. Sayang ya. Dia badan. Kita nonton dulu Ayo sampai ada selesai dia. sayang ya. Dari Godiva ini untuk mengeker ke belakang itu sulit sekali. Iya. Sulit. Karena nggak ngasih space gitu loh. Para pasukan Aura Fire lainnya nggak ngasih space. Iya, dan kalau kita ngeliat mungkin dari tim fight terakhir di area lordnya, Ki-nya
flickernya udah kelihatan duluan, tapi masalahnya dia nggak tahu dia di bus itu ada berapa orang yang nunggu. Dan Ki udah Oh, mau mulai sama bisa ibunya. cari gimana Iya. seorang Elisa Dapetin sekarang. info dulu sih. Yes, Jay. Kabuki di mana itu dimakan, kalau nggak ada Kabuki itu akan berat. Tapi Super Ken di depan sana masih coba diselamatkan. Langsung Super Ken versus everybody. Kabuki terdeteksi posisinya. Lot bergerak di arah bottom lane, dipegang oleh Aura Fire dari pasukan Bigetron Alpha. Kali ini mereka agak sedikit mulai mengendorkan offensive gameplay mereka, Momocha. Iya, karena meskipun dari Bigetron tahu posisi dari Kabuki, Bagus. tapi nggak gampang untuk nyari Kabuki karena masih ada dua. Godiva mencoba untuk melakukan diving. tapi Akai dia mati. coba Nice. breakdown. Yuk, yang merah menang. Kata Khadijah. Yang merah yang menang. Kita dukung yang merah ya sayang ya. Tos. Mendapatkan fun, masih selamat. Sorizo versus everybody. Dengan adanya 2 poin kill yang sangat mahal dari Enggak, Alpha dia berhasil pilih yang merah yang membunuh menang pasukan katanya dari Bigetron tadi. Alpha dan di arah bottom lane akan jadi best untuk Yang merah itu dari Aura. Aura Fire. Lihat Aura udah Fire. mulai dirotokin. Fun tidak bisa didapatkan. KYY gak bisa mengoleh Yang seorang biru Kabuki Bigetron karena belum ada namanya. informasi dari Moreno. Tapi langsung Fire Earthquake. Flavia terperangkap. Tidak pecah immortalnya dan Flavia still survive, Momo-chan. Oke, tapi kehilangan dengan adanya Drobot yang sudah mulai masuk Bisa dari Aura Fire kayak ini masih bisa ditahan. Begitu Alpha mereka lumayan di pressure habis-habisan oleh Aura Fire. Oke, bukan di pressure lagi. Mereka mencoba dilobangkan di tengahnya. Dibolongkan, Momo-chan. Didapatkan. Bisa kok, keseluruhan bisa. dan Yuk, poin yuk. yang didapatkan dari satu lot di menit ke-12. 5.000 gold langsung swing jadi 2.100. Iya, dan bahkan sekarang dipegang oleh Aura Fire. Kabuki yang sudah mulai menjadi mara bahaya untuk pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Sekarang udah harus mikirin gimana caranya Kabukinya ini bisa diculik terlebih dahulu. Karena berkali-kali, 2 kali teamfight yang dibawa sama Aura Fire, ini Saken akan jadi target pertama yang tumbang. Dan kalau sampai Sakennya tumbang, Aura Fire mereka bisa untuk mengamankan game kedua kali ini. Iya, benar. Aku setuju banget. Dengan adanya Saken berada di ujung tombak ini, Saken harus stand by on position sih. Dan bahkan satu hal yang harus diperhatikan Momo-chan adalah Sorizo. Mau tidak mau harus ngorbanin jiwa dan raganya menuju ke arah Iya. seorang Kabuki. Iya, dia harus benar-benar Awas, berani hati-hati. untuk ngincer ke arah Kabukinya. Sakennya, Meskipun Saken. Go-Away masih dimiliki oleh Kabuki Saken ya. mau Ya, split push. jadi secara nggak langsung Kabuki akan coba mundur, Kabuki akan coba pasang go away-nya, tapi lihat setup yang dilakukan oleh Aura Fire sangat bagus. Mereka bahkan membuat Super Ken terfokus sedikit demi sedikit. Fluffy ini bukan menjadi jawaban kalau Sorizo mau head to head sama dia. Fluffy cuma distraction aja. Fluffy cuma menjadi badan dari Aura Fire. Kalau Sorizo terpancing ke arah Fluffy, Kabuki sudah bisa dipastikan bebas dan Kabuki terdeteksi posisinya, Momo-chan. Iya, dicek informasinya dan ada disruption dari seorang Saken di sini. Dan apakah akan bisa menculik satu pemain? Oke, Godiva. Wih, Menuju ke arah apa Oli, Godiva, tapi Godiva keren. terpaksa tertangkap oleh David Bantu Dachman. Godiva, bantu. Hilang, Nice, mantap. Gas. Gas. Didapatkan oleh kedua sahabat pun dan Fon terperangkap. Immortal Bisa. Nice. Ken masih mau lope. Nice, Memilih Aura, karena nice. reward manipulation mendapatkan Wih. tampaknya sedikit lagi. Almost Nice, never play. enough. Dan juga Fan yang masih Bukan. bisa bertahan dan untung. Lagi-lagi flicker dari seorang Ki yang disimpan di momen yang begitu penting. Karena reward manipulation dari Visager ini masih on point banget. Dan tim dari Retribution yang berhasil mendapatkan Lord yang Gua sangat pilih Aura dah. Karena diamankan oleh Ki ya. Tadinya pilih yang merah ya. Overlordnya dan Merah bahkan kita saya. melihat juga Ya, Aura ya. dengan Aura ada menang. 1-2 Winter Truncheon. Oke, Moreno mungkin dia akan berada di arah belakang Aura. sekali. Dia akan coba mempertahankan dirinya dari seorang fan atau Vesager sekalipun. Lord kali ini sudah perkasa Momo-chan menuju ke arah mid. Kabuki, Saken bebas player untuk minion memberikan bawah. sebuah tombak menuju ke arah BS turret yang dimiliki dari Aura Fire. Tapi Kabuki, lihat betapa respect-nya damage yang harus diperhatikan oleh Sorizo. Tapi Fan, ada satu buah gocekan ting-ting, bukan bermain ting-ting, bukan base quit. Aman. Ada Feder Sek, war offensive, menuju ke arah mid lane. Lord diselesaikan dengan cukup cepat, tapi Flappe gagal Maskotnya. mendapatkan Saken. Winlock dicoba telah dibuka. Maskotnya. Flappe tertekan. Gas lah. Tidak ada yang bisa Ya menggol. ampun. Super Ken hilang. Satu ditukar satu dengan hanya 2 base turret. Keuntungan kali ini masih di tangan Aura Fire dari mereka pertama. Berhasil mempertahankan base turret di arah top lane. Dan mereka mampu membalikan keadaan Momo-chan. Dan dari Kabuki sebenarnya hampir aja bisa kita dengan satu buah heavy spin. Namun damage dari facehugger juga terlalu sakit untuk seorang Super Ken. Jadi mau nggak mau
Supercan yang harus mundur dan menjadi korban pertukaran atas seorang Fluffy. Itu Moreno tadi uji nyali tuh. Kalau dia terdeteksi, wah Geser, kelar tuh Momochan, silakan. Iya, dan sementara kalau kita ngeliat di Instant Replay base Samsung Galaxy Keren E34 di sini, tuh, lihat tuh. udah sempet tuh ketahan sebenarnya sama Supercan, tapi immortality-nya pecah karena damage dari pemain-pemain Aura sudah mulai berasa di menit ke-21. Late game lagi-lagi akan menjadi insurance untuk Aura Fire. Ya sekarang ini bisa jadi game siapa aja. Untuk dari item in-game-nya, semua tinggal ngelihat siapa yang punya immortality sekarang. Sekarang bisa aku bilang sih item udah tidak terlalu berpengaruh signifikan ya. Karena lihat dari sini gol cari gol Diva. All in terhadap seorang Sorizo. Sorizo masih bisa selamat. Federer Strike mencoba dibantu oleh seorang Moreno. Memukul mundur Senaga yang dari tadi berkeliaran. Informasi berarti udah 2 ya. Tidak ada Tyrant Rage dan tidak ada 2 utility dari Bigetron Alpha. Sama-sama harus reset. Karena bentar lagi bakal ada Lord yang selanjutnya Momochan. Karena siapapun yang tumbang di menit Wah, segini penentu tentunya sini. kita udah ngelihat Supercan Antara yang Aura sama tumbang Bitcoin yang di menit ke-30-an. Sorry, detik yang Jangan ke-30-an, Aura sih. jadi revive-nya Masuk akan game semakin 3. lama. Dan siapapun Tadinya yang pilih Aura tumbang kan? lebih dahulu Ya sebelum sayang. Lordnya, Ayo dukung. apalagi kedua Apa jungler ya, dukung? ini Mau diamankan. kesini? Ini tentunya akan Ya, menjadi Aura kerugian ya, yang yang begitu merah besar, tadi dan ya. bahkan 61% Oke. sekarang. Kesempatan dari Iya. Aura Sama Fire ibu dulu, untuk sama ibu dulu, memenangkan game kedua kali ini karena posisi dari Kabuki yang sudah 2 kali keculik dari awal. Ini di menit ke-22 belum keculik lagi nih. Oke, stand by on position. Melihat tidak adanya immortality dari seorang Kabuki, ini mungkin harus bisa diperhatikan oleh pasukan dari Aura Fire. Dan di sisi sebaliknya, Saken juga tidak memiliki immortality. Dan Sorizo, kalau dia tidak bisa mengamankan winning condition dengan mengorbankan badan, jiwa, dan raganya untuk seorang Kabuki, mungkin Bigetron Alpha bisa dibalikan kembali keadaan kali ini Momochan. Ya, sekarang Godiva yang mungkin awalnya gampang keculik ya dari Bigetron Alpha, sekarang dia akan sedikit sulit untuk ditumbangkan karena punya immortality di tangan seorang Godiva. Yang berbeda Supercan ini nggak punya Apa immortal. saya? Sama, si Van juga. Van juga. Iya, Van Sama juga. Jadi apa? sama-sama tidak ada immortality. Powerful buff coba didapatkan terlebih dahulu oleh seorang Van. Dan dari segi itemnya juga kita lihat mungkin Boleh sama Abang? ini bisa menahan sedikit damage. Sedikit ya aku bilang. Sedikit. Kenapa aku bilang sedikit? Karena dia tidak ada Queen Swing. Dengan di sisi seberang, mereka udah ada Stagger dan Helmet. Mereka juga bentar lagi akan ada immortality dari seorang seperti yang bisa menunggu begitu saja. Sorizo mendeteksi di arah belakang Momochan. Dan ada informasi telah diberikan, tidak ada Fluffy di depan sana. Reload Market Collection telah dibuka. Pan akan mencoba ditunggangi begitu saja. Tapi lihat di sini. Aura Fire mereka harus struggle untuk melakukan defense di arah top lane. Iya, ini kuncinya dari Bigetron Alpha adalah mereka coba untuk clear di area mid dan mungkin di area atas juga. Jadi kasih distraction terlebih dahulu untuk Aura Fire, sementara Aura yang sekarang udah memegang real time win probability yang lebih tinggi dibandingkan Bigetron Alpha. Wow. Kita tinggal manfaatin momentum dari Godiva aja, kasih space yang banyak karena Kabuki. Karena Kabuki udah mulai kelihatan nempel nih. Wow, Kabuki menunjukkan batang hidungnya. Ini bukan hal yang baik karena Kabuki udah terdeteksi di posisinya. Walaupun dia berhasil nge-poking Supercan, tapi Kabuki harus hilang lagi dari map. Dan itu seperti Saken, tidak ada yang tahu di mana Saken berada. 2 gold lane-nya jangan sampai terdeteksi, sama-sama bisa di-all-in, dan ini cukup berbahaya untuk kedua belah pihak. Dan Lord kali ini masih coba didapatkan. Sorizo memberikan badan dan jiwa raganya terperangkap di depan sana. Tim fight dari dipancing oleh para pasukan dari Aura Fire. Awas, Godiva. Godiva hilang immortality-nya. Van mencoba mendapatkan Moreno, tapi Van, Moreno bisa still kabur survive. dong, bisa Lihat kabur, para Van, pasukan bisa Bigetron dong. Alpha. Mereka menyelamatkan Moreno. Lord. Satu tim fight yang coba dipancing Aura dan gagal. Lihat ketegangan kali ini, FPL Arena, mana tepuk tangannya? Kesempatan yang begitu besar masih dipegang oleh Aura Fire di menit yang ke-25 kali ini. Dan Supercan sekarang udah balik lagi immortality-nya. Yes, ketegangan dua kubu Bigetron dan juga Aura Fam sama-sama dia menunggu Lord ini didapatkan oleh siapa. Dan bahkan satu buff Federer Strike, Kabuki akan menjadi pilihan utama. Udah des ke arah belakang. Pasukan dari tim Aura Fire mereka sadar no Federer Strike. Ini tim fight yang baik untuk mereka karena tidak ada lagi. Awas, Kabuki, awas, awas. Nice. Fokus ke arah seorang Kabuki. Tidak berhasil. Pesager terdeteksi. Van. Masih telah diberikan. Menuju Van. langsung tim fight. Go away dan bahkan retribution akan di tangan siapa? Moskopnya, Moskop. Berhasil mendapatkan satu buah retribution dan Ngapain shutdown. kejar Supercan sih? No Kabuki, no party. Ini Pantara. Dapatin 2 player. Mendapatkan Lord. Walaupun ditukar dengan Supercan.
Oke, recall-nya di cancel. Fokus menuju ke arah PS. Gak peduli apapun yang terjadi. Langsung Sorry dikasih depan. Moreno mencoba untuk mempertahankan para pasukan dari BG Tronava dengan Feder Strike. Tapi lihat belum bisa. Langsung olin belum bisa memuncak. Wah, itu padahal hampir dari Van bisa untuk mendapatkan retribution. Namun ternyata Super Ken masih terlihat kuat. Oke, langsung ada Feder Strike. Pesaga Sakaratul Maut. Tapi Gorigonya langsung hilang-hilangnya oleh Sake. Van gak bisa bertahan dan bahkan BG Tronava menenggelam. Kapu nih. Kapu nih. Mematahkan harapan mereka untuk bisa masuk ke playoff hari ini. Tapi mereka gagal. Ada orang mendapatkan kemenangan. Masih ada 2 hari lagi. Kalau 2 hari besok dan lusa mereka gagal, harusnya perhitungan poin mereka tidak bisa masuk ke arah playoff. Oh no, ini bakal menjadi mimpi yang aura. Mimpi